Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Senin 9 Januari 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Ya, pemirsa, informasi hari ini diawali dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, Pono, meninggal dunia akibat terlindas truk kontainer di Jalan Lintas Sumatera Medan tebing tinggi. Tragis nasib yang dialami Pono, berusia 52 tahun, warga Dusun 1, Desa Payalombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, yang meninggal dunia di lokasi kejadian setelah terlindas truk kontainer. Salah seorang saksi mata, Wagianto, mengatakan saat ini korban mengendarai sepeda motor metik dengan nomor polisi BK 5114 NAR datang dari arah Tebing Tinggi menuju Medan. Setibanya di lokasi kejadian, korban terjatuh di badan jalan diduga akibat tersenggol truk kontainer yang hendak mendahuluinya. Pada saat korban terjatuh, dari arah yang sama melaju truk kontainer nomor polisi BK 8790 BC yang dikemudikan Bambang, sehingga sebagian bagian ban belakang terbelah kiri melindas kepala korban, mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas unit Gakum Polres Serge yang tiba di lokasi kejadian dibantu warga mengevakuasi tubuh korban yang merupakan ketua salah satu lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai ke rumah sakit terdekat. Pak, bisa diceritakan Pak kronologis kecelakaan tadi Pak? Kebetulan mobil itu kan bersamaan dari arah Tebing Tinggi menuju Medan. Jadi yang di depan mobil kantor, yang di belakang kontainer. Jadi antar masalah nanti bapak itu jatuh, jadi disambut sama kontainer. Kondisi korban Pak? Setelah kepalanya pecah, hancur. Jam berapa itu Pak kejadian Pak? Kira-kira jam 9 lah. Kanit Gakum Polres Serdang Bedagai Ibda Ramadan Helbi mengatakan saat ini truk kontainer dan pengemudinya sudah diamankan di Mapolres Serdang Bedagai guna penyelidikan lebih lanjut. Ya pemirsa, seorang bocah usia 6 tahun menderita hidrosefalus, warga Desa Limau Mungkur, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Bocah penderita hidrosefalus bernama Nayara, anak pertama dari pasangan Eman dan Cut. Sudah 6 tahun lamanya menderita hidrosefalus. Menurut Eman, anaknya Nayara pada saat lahir kondisinya baik-baik saja, seperti bayi pada umumnya. Namun menginjak usia 3 bulan baru terlihat kelainan pertumbuhan Nayara, kepalanya semakin membesar dan kini keadaannya semakin memburuk. Nayara mendapatkan perawatan seadanya karena orang tuanya hanya bekerja sebagai buruh kebun. Mendapatkan kabar adanya seorang anak menderita hidrosefalus, anggota DPRD Deli Serdang, Hairul Sani yang membidangi kesehatan langsung melihat kondisi Nayara. Melihat kondisi Nayara yang memprihatinkan, Hairul Sani menghubungi Kepala Puskesmas STM Hilir untuk mempercepat proses perawatan Nayara di rumah sakit. Dengan menggunakan ambulan Puskesmas, Nayara dibawa ke Rumah Sakit Umum Amri Tambunan untuk mendapatkan perawatan. Dalam hal ini saya mendengar adanya kena hidrosefalus di Desa Limau Mungkur. Saya cek langsung ke lapangan dan ketika saya lihat kenyataannya, maka langsung saya telepon Kapus Puskesmas STM Hilir dan saya langsung segera minta berangkatkan ke rumah sakit ini hari. Dengan itu segera dijalankan mereka dan mungkin langsung dan ini hari langsung diangkat ke rumah sakit. Dan marilah kita sama-sama berdoa semoga anak yang kena penyakit hidrosefalus ini segera sembuh sedia kala. Ketua BPD Desa Limau Mungkur Amal Sembiring mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Deli Serdang yang sudah membantu proses perawatan warga Desa Limau Mungkur. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hairul Sani selaku anggota DPRD Deli Serdang yang langsung turun ke lokasi anak yang
kena penyakit hidrosipalus tersebut. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak Heru Sadi karena langsung sigap dan beliau langsung juga menelpon tadi ke Puskesmas Talukenas dan sekarang anak tersebut sudah dibawa ke rumah sakit. Kedua orang tua Nayara berharap agar proses pengobatan putrinya mendapat perhatian dan pengobatan yang terbaik dari pihak puskesmas. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pasca Tahun Baru 2023, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok dan jenis sayur-sayuran di pasar tradisional Gaperta Ujung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Naiknya harga kebutuhan bahan pokok ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu, seperti harga cabai merah dari Rp36.000 naik menjadi Rp46.000 per kilogram. Cabai caplak dari Rp54.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu bawang merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp40 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Bawang putih dari Rp30.000 naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Sedangkan harga jenis sayur-sayuran seperti tomat dari Rp7.000 naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Kacang panjang dari Rp6.000 menjadi Rp15 sampai Rp20.000 per kilogram. Sawi pahit dan sawi putih dari Rp8.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Salah seorang pedagang mengatakan naiknya sejumlah kebutuhan bahan pokok ini disebabkan minimnya pasokan dari sentra produksi. Karena dari kebun nggak lancar, nggak banyak. Jadi, Kalau di kebun banyak, harga pasti murah. jadi pasokan berkurang nih. Iya, makanya pasokan harga naik. Iya. Enggak banyak. Dia yang dikatakan banyak bukan di sini, di pajak. Kalau di sini banyak kan belum tentu dipajak banyak. Kuotanya kan besar. Salah seorang pembeli Lady mengatakan tingginya harga cabai dan sayur-sayuran menyebabkan ia membeli dengan porsi kecil agar biaya yang dikeluarkan mencukupi untuk membeli kebutuhan lainnya. Bingung lah kalau udah harga mahal ya kan. Mana sekarang juga ini gaji juga kan nggak nentu ya kan, apalagi kalau kerja kayak awal. Jadi memberatkan gaji. Apa aja kak yang naik kak? Kayak misalnya ikan, ayam itu udah jelas naik ya kan. Sekarang cabai juga, tomat terutama kan udah mahal juga. Yang biasanya 7.000-an sekarang berapa, 13-an atau 12-an gitu. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pesona. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meminta camat dan kepala desa menyiapkan lahan untuk pembangunan SMK di Desa Sukaberas, Serdang, Bedagai. Menurutnya, Desa Sukaberas perlu menjaga konsistensi produksi padi dan meneruskan ke anak cucu. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Sukaberas, Serdang, Bedagai kemarin mengatakan Desa Sukaberas merupakan desa penyumbang lumbung beras Serdang Bedagai sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Sumatera Utara. Pada tahun 2021, sedangkan angka statistik pertanian menurutnya salah satu cara untuk menjaga produksi padi di desa ini adalah dengan mendirikan SMK Pertanian. Selain fasilitas mendukung untuk pertanian, Edi juga berharap pada perbaikan fasilitas sarana ibadah di desa ini. Pada kesempatan ini, Edi Rahmayadi memberikan bantuan untuk Masjid Al-Idqom Desa Sukaberas, Serdang Bedagai, serta bantuan kepada pengajian PHBI kaum ibu dan masyarakat setempat Desa Sukaberas. Melalui bantuan ini, Edi Rahmayadi berharap masyarakat lebih nyaman dalam melakukan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, bisa membantu ibu-ibu sekalian memudahkan kegiatan-kegiatan agar kita bisa lebih produktif dan beribadah dengan nyaman. Sementara itu, Ketua Himpunan Bibinian Banjar Indonesia, Raudatus Safa Kasim Inas berharap pertanian padi di Desa Sukaberas tetap bertahan.
Kehadiran SMK Pertanian di desa ini akan membantu pengembangan padi serta regenerasi petani yang sukses. Radutu Safa menyampaikan tidak ingin lahan-lahan padi di desa mereka berubah menjadi gedung-gedung karena anak-anak mudanya tidak meneruskan pertanian. Saat ini menurutnya anak-anak muda sudah lebih memilih sekolah ke kota karena di sini tidak ada SMA atau SMK. Hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini antara lain Kadis Kominfo Ilyas Sitorus, Kadis Pendidikan Asren Nasution, tokoh agama masyarakat setempat serta ratusan ibu pengajian PHBI, kaum ibu Perbaungan dan Pantai Cermin. Informasi berikutnya pemirsa, petugas bilal jenazah Kelurahan Sese Kambing B mendapatkan santunan dari Aceh Sepakat dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa menyantuni petugas bilal jenazah di Meunasah Aceh Sepakat Jalan Merpati Medan kemarin. Petugas bilal jenazah Kelurahan Sese Kambing B, Kecamatan Medan Sunggal mendapatkan santunan berupa uang tunai, kain sarung dan sembako. Pemberian santunan ini merupakan bentuk kepedulian para tokoh masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Aceh Sepakat dari berbagai daerah bekerja sama dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa. Selain menyantuni petugas bilal jenazah, kegiatan yang dirangkai dengan Maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah juga diisi dengan tausiah agama. Peringatan Maulid Nabi 1444 Hijriah mengangkat tema Mari Gembira memperingati Maulid Nabi, dihadiri berbagai tokoh masyarakat, diantaranya anggota DPR RI Husni Mustafa, tokoh agama, warga dan ratusan jemaah dari berbagai daerah. Apakah kamu tidak berpikir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkan lagi dari pintu depan. Namanya orang tua semangat. Dalam momen Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh Pantai Sepakat dan Cap 1 Cabang 5, saya mewakili bilal jenazah Kelurahan Sese Kambing B mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus DPP Aceh Sepakat dan juga panitia Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diadakan di Meunasah Aceh Sepakat yang telah memberikan santunan kepada bilal jenazah yang diserahkan melalui Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Musa Rajeksa Esos Embom. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih dan mudah-mudahan ke depannya akan ada bantuan-bantuan lain yang lebih mensejahterakan bilal jenazah. Mendapat perhatian dari berbagai tokoh masyarakat, petugas bilal jenazah Kelurahan Sese Kambing B, Kecamatan Medan Sunggal mengucapkan terima kasih dengan harapan jasa bilal jenazah ini tidak dilupakan dan terus diperhatikan oleh pemerintah. Ya, pemirsa, berbagai cara dilakukan masyarakat dalam hal menjaga kesehatan. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan kosong untuk menanam berbagai jenis tanaman atau apotek hidup sebagai alternatif dalam menjaga kesehatan. Warga memanfaatkan tanaman obat keluarga atau lebih dikenal dengan sebutan toga untuk kebutuhan kesehatan yang tersedia di Taman Pembinaan Kesejahteraan Keluarga PKK. Jalan Belibis, lingkungan 18 Kelurahan Medan Sunggal, Kota Medan. Selain menanam tumbuhan obat, di lahan ini juga dimanfaatkan warga untuk menanam berbagai bunga hias. Berbagai jenis tanaman obat seperti sirih merah, sirih hijau tumbuh subur di lahan tersebut. Tanaman obat lainnya seperti bunga bakung yang diyakini dapat digunakan untuk nyeri otot. Tanaman jarak, lidah buaya, lengkuas, jahe merah, temulawak, delingu belengge, bawang dayak, cabai juga ada di lahan tersebut. Pak, ini ke taman ini mau keperluan apa Pak? Lihat apa Pak? Saya lihat taman ini mau ngambil obat-obatan ada, kayak apa daun bakung untuk ngapai tangan, ada yang tekilir, itulah mau diambil. Nah, jadi itulah enaknya ada di taman di Jambi di sini kan gitu. Kita sangat senang sekali gitu loh, karena tanaman itu ada,
Jadi suatu saat orang ngambil obat langsung kemari aja ada gitu, udah lengkap gitu loh. Nah. Kepala Lingkungan 18 Irwan Halim menjelaskan taman PKK tersebut merupakan swadaya masyarakat dan dapat diperoleh secara gratis bagi yang membutuhkannya. Kita buat selain untuk penghijauan, mengurangi polusi debu, di sini kita buatkan juga tanaman toga, yaitu tanaman obat keluarga yang dapat dimanfaati oleh seluruh masyarakat, baik yang ada di lingkungan kita, lingkungan 18, ataupun masyarakat yang biasa yang memerlukan obat-obatan di sini tersedia dengan lengkap. Dengan adanya tanaman obat keluarga tersebut, warga dapat memanfaatkan apotek hidup sebagai alternatif dalam hal menjaga kesehatan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan. Sungguh mempesona. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Penurunan harga bahan bakar minyak dunia membuat harga BBM di Indonesia mengalami penyesuaian harga. Bagaimana penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi di wilayah Sumbagut dan seperti apa adibo masyarakat membeli BBM non-subsidi pasca penyesuaian harga. Berikut dialog reporter Karyawan Sembiring bersama Agus Setiawan selaku Section Head Communication and Relation Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga. Ya, pemirsa, menyikapi turunnya harga minyak dunia membuat harga BBM di seluruh wilayah Indonesia juga melakukan penyesuaian harga. Bagaimana dengan wilayah Sumbagut? Untuk memastikan hal ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Agus Setiawan selaku Section Head Communication and Relation Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga. Apa kabar Bang Anda? Baik, alhamdulillah. Baik. Kalau kita bicara tentang penyesuaian harga BBM ini Bang yang sudah diberlakukan sejak tanggal 3 Januari 2023, bagaimana dengan wilayah Sumbagut secara keseluruhan? Ya, baik. Jadi untuk penentuan harga atau penyesuaian harga BBM non-subsidi di Indonesia, ini memang berlaku secara serentak secara nasional mulai tanggal 3 Januari yang lalu. Dan ini juga berlaku di wilayah Sumatera Utara pada khususnya dan wilayah Sumatera bagian utara pada umumnya. Dan memang sekali lagi meskipun ini diberlakukan secara serentak se-Indonesia, tetapi harga untuk BBM non-subsidi di masing-masing provinsi ini berbeda-beda. Tergantung dari besarnya pajak yang ditentukan oleh masing-masing daerah. Karena untuk BBM non-subsidi ini ada item tentang pajak bahan bakar dan kendaraan bermotor yang di masing-masing provinsi itu berbeda-beda. Ada yang menerapkan sekitar 5%, ada yang 7,5% dan ada juga yang 10%. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan BBM non-subsidi itu di setiap provinsi itu berbeda-beda. Tetapi secara serentak sebenarnya perlakuan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini sudah dilakukan se-Indonesia. Untuk wilayah atau kota-kota besar di Sumbagut nih, Bang Agus Setiawan. Ya. Kalau kita bicara tentang penyesuaian harga dan meskipun memang masyarakat sudah tahu ini yang melakukan atau yang disesuaikan harganya adalah jenis BBM yang non-subsidi begitu. Ya. Bisa disampaikan lagi ke masyarakat jenis BBM non-subsidi apa saja yang dilakukan penyesuaian dan angka-angkanya bisa disampaikan mungkin ke masyarakat, Bang? Baik. Untuk wilayah Sumatera Utara ya, ini wilayah Sumatera Utara untuk yang dilakukan secara nasional memang dilakukan penyesuaian untuk BBM non-subsidi jenis Pertamax, kemudian Pertamax Turbo, kemudian Dexlite dan Pertadex atau Pertamina Dex. Nah, untuk wilayah Sumatera Utara sendiri itu kita mencatat bahwa untuk harga Pertamax itu sebelumnya adalah 14.200 dan saat ini sudah disesuaikan menjadi 13.050 rupiah per liternya. Sementara untuk harga Pertamax Turbo dari 15.500 rupiah per liternya saat ini menjadi 14.350 rupiah per liternya. Untuk Dexlite sendiri sebelumnya itu 18.650 dan saat ini disesuaikan menjadi 16.500. Sementara untuk Pertamina Dex yang sebelumnya seharga 19.200 ini disesuaikan lagi menjadi 17.100 rupiah per liternya. Jadi memang kalau dihitung rata-rata itu per jenis BBM non-subsidi itu ada penurunan di angka sekitar 1.250 sampai 2.000
250. Jadi memang ini kita sesuaikan mengikuti sekali lagi karena memang adanya tren penurunan harga crude atau minyak mentah secara global dan tentunya juga ada tren penurunan harga produk-produk BBM di global ini yang kemudian menjadi bahan evaluasi bagi kita pemerintah maupun Pertamina untuk melakukan penyesuaian terhadap harga BBM non subsidi tersebut. Seperti yang Bang Agustiawan katakan tadi, apakah memang semua SPBU itu harus serentak menyesuaikan harganya meskipun memang di setiap daerah itu berbeda-beda? Mungkin penyesuaiannya begitu. Betul. Jadi memang penyesuaian harga BBM non subsidi ini sudah dilakukan secara serentak di Indonesia mulai dari tanggal 3 Januari yang lalu mulai pukul 2 siang dan itu berlaku secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi mau SPBU dimanapun di seluruh Indonesia itu juga memberlakukan harga yang sama, tinggal penyesuaian harganya itu disesuaikan lagi dengan adanya pertimbangan faktor PBBKB tersebut. Baik, Bang, ini kan menarik nih ya, kalau kita lihat harga BBM non-subsidi dan BBM subsidi ini tidak terlalu jauh sekarang perbedaan. Betul. Apakah kemudian animo masyarakat untuk beralih ke BBM non-subsidi ini semakin tinggi ini? Ya, ini memang salah satu harapan kita juga ya, dengan adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi ini menjadi sebuah stimulus bagi masyarakat kita untuk bisa beralih kepada BBM non-subsidi. Karena bagaimanapun, sekali lagi, BBM non-subsidi kita tahu banyak sekali keunggulan dan keuntungan yang bisa didapatkan dan ini tentu saja kita harapkan dengan adanya penyesuaian harga ini bisa menjadi sebuah pendorong bagi masyarakat untuk bisa beralih ke BBM non-subsidi sehingga BBM subsidi ini benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat yang diperuntukkan apalagi mobil-mobil mewah ke masyarakat kalangan mampu atau kalangan industri, ya sudah saatnya beralih kepada BBM non-subsidi maupun BBM industri. Trennya seperti apa nih dalam beberapa hari ini, Bang? Ya, kalau kita sih melihatnya memang terlihat ada terjadi kenaikan ya. Ada kenaikan konsumen, ya konsumsi di tengah-tengah masyarakat kita, tapi memang tidak terlalu cukup signifikan ya. Karena memang sekali lagi konsumen untuk BBM non-subsidi ini juga tidak terlalu besar. Secara Indonesia, secara global itu paling, secara nasional itu paling hanya 5-10% dari konsumen BBM yang ada di Indonesia yang menikmati BBM non-subsidi. Nah, kalau hari ini kalau kita lihat memang ada terjadi tren kenaikan sekitar 1-2% dan ini tentu saja menjadi sebuah penyemangat kembali bagi kami untuk bagaimana kemudian BBM non-subsidi ini bisa semakin diterima di tengah masyarakat kita. Iya. Apa upaya Pertamina ini, Bang, supaya nanti meskipun memang ini isunya sudah nasional ya, tapi kan kemudian ada juga masyarakat yang kurang peka begitu, kurang tahu informasi supaya mereka paham, mengetahui ada penyesuaian harga, ada penurunan harga lah kita katakan begitu untuk BBM non subsidi sehingga nanti masyarakat bisa beralih ke sana. Ya, kalau Abang sudah jalan beberapa hari ini ke SPBU, itu di masing-masing SPBU kami punya signboard yang menyatakan bahwa BBM turun harga. BBM turun harga. Benar ya, sudah ada. Ada tulisannya di sana. BBM turun harga gitu ya. Tapi memang sekali lagi saat ini yang bisa kita lakukan penyesuaian harga adalah BBM khusus BBM non subsidi ya. Nah, ini bagian upaya kami untuk bagaimana kemudian masyarakat lebih aware bahwa ada loh BBM yang lebih ramah lingkungan dan secara ekonomis sebenarnya jika dibanding-bandingkan dengan BBM subsidi sebenarnya BBM non subsidi ini lebih ekonomis secara jarak tempuh, kemudian perawatan mesinnya dan segala macam ini sebenarnya boleh lebih dikatakan boleh lebih menguntungkan ketika menggunakan BBM non subsidi. Nah, di SPBU kita lakukan sosialisasi seperti itu dengan penerapan membuat signboard untuk BBM turun harga gitu ya. Dan di media sosial kita juga gencarkan bahwa hari ini kita sedang melakukan penurunan BBM harga BBM non subsidi. Bahkan, nah coba lihat penurunan harga BBM non subsidi ini juga langsung diumumkan oleh Menteri BUMN ya bersama dengan Direktur Utama Pertamina. Harapannya ini bagaimana kemudian informasi ini bisa tersampaikan gaungnya lebih besar lagi kepada masyarakat kita. Iya. Bang, ini masyarakat kan pengen juga nih. Ya. Satu saat adakah kemungkinan besar harga minyak dunia akan mengalami penurunan lagi katanya. Betul. Supaya bisa mungkin mencapai harganya sama-sama di angka 10.000 begitu non subsidinya gitu. Supaya akhirnya masyarakat akan beralih total ini ke BBM non subsidi. Ya. Ini menjadi kekhawatiran nggak juga bagi Pertamina?
Sebenarnya begini Bang, kalau kita melihat tren harga minyak yang saat ini semakin turun, ya sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan formula perhitungan harga, baik harga Pertalite yang saat ini 10.000 maupun harga solar subsidi yang hari ini harganya Rp6.800. Ini kan sebenarnya masih di bawah harga keekonomian. Artinya pemerintah masih memberikan mekanisme subsidi dan kompensasi untuk kedua jenis BBM ini. Nah, penentuan harga ini pun juga terus menjadi pertimbangan, termasuk juga penentuan harga BBM non subsidi. Aspek-aspeknya seperti yang saya sampaikan tadi, tentu kami memperhatikan harga crude dunia, kemudian harga produk BBM secara global, dan yang terpenting adalah bagaimana kami tetap dapat menjamin keberlangsungan penyediaan ini. Keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM di seluruh pelosok tanah air. Karena kita tahu bahwa hari ini Pertamina hadir untuk menyalurkan BBM di seluruh provinsi di Indonesia. Dan kalaupun hari ini kita ingin lihat ada badan usaha lain yang juga menyalurkan BBM yang sejenis dengan BBM non subsidi yang disalurkan oleh Pertamina, harga dari Pertamina masih cukup kompetitif. Artinya apa? Ini adalah komitmen pemerintah bersama Pertamina untuk bisa bersama-sama memberikan layanan, ketersediaan, dan penyaluran BBM bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini Bang, yang mungkin yang terakhir kali pertanyaan saya Bang, ya bagaimana kemudian dampak dari penyesuaian harga BBM yang terjadi saat ini terhadap Pertamina? Karena ini kan penyesuaian tapi penurunan begitu, penurunan harga begitu. Seperti apa dampak? Ya. Ketika kita bicara dampak, maka kita harus lihat lagi nih proses hulunya. Kalau kami Pertamina membeli, ya mohon maaf, saya harus sampaikan karena kita membeli. Kenapa? Hari ini kita berbicara tentang Indonesia. Indonesia masih menjadi net importer. Ya, net importer artinya apa? Kita harus mengimpor bukan hanya crude, bukan hanya minyak mentah, tetapi juga sampai kepada produk BBM-nya tersebut. Kita masih impor. Hari ini kebutuhan di Indonesia itu mencapai 1,2 sampai 1,4 juta barel per harinya konsumsi BBM. Sementara kemampuan di Indonesia hari ini kita hanya baru bisa mengcover 600.000 sampai 700.000 barel per harinya untuk mengcover kebutuhan konsumsi BBM di Indonesia. Artinya apa? Sekitar 600 sampai 700 ribunya kita masih impor. Mau tidak mau kita harus bergantung kepada harga crude dunia, harga BBM produk dunia, seperti itu secara global. Nah, ketika memang harganya turun, kita beli, ya nggak mungkin dong kita jual ke masyarakat dengan harga yang tinggi gitu ya. Yang penting kami tetap komitmen untuk bisa memberikan dan menyalurkan BBM bagi masyarakat. Gitu. Terima kasih Bang Agus Setiawan selaku Section Head Communication and Relations Sumbagut PT Pertamina Patraniaga. Siap, terima kasih Bang. Dan pemirsa, tentunya seperti yang disampaikan oleh Bang Agus Setiawan tadi, Pertamina akan komitmen setiap ada penyesuaian harga sesuai dengan harga minyak dunia. Kita kembali ke studio. Ya, baik pemirsa, kini saatnya kita akan ikuti berita Lintas Andalas. Ya, pemirsa, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengimbau penyelenggaraan pemilu badan ad hoc untuk tidak terlibat dengan dukungan bakal calon anggota DPD RI untuk pemilu 2024. Jika ditemukan identitas penyelenggara, pemilu dicatut sebagai syarat dukungan bakal calon DPD, maka diharapkan segera melapor. Pemeriksaan keikutsertaan mendukung bakal calon DPD RI dapat dilakukan dengan memasukkan nomor NIK KTP elektronik pada link info pemilu. Melalui link tersebut, maka dapat diketahui secara langsung seseorang terdaftar atau tidak dalam memberikan dukungan terhadap bakal calon DPD RI. Dari hasil pemeriksaan di lingkungan Bawaslu Pesisir Selatan, saat ini belum ditemukan penyelenggara pemilu yang terdaftar memberikan dukungan kepada bakal calon DPD RI. Jajaran Panwascam juga sedang melakukan pemeriksaan terkait pencatutan identitas dalam dukungan bakal calon DPD RI. Jika nanti ditemukan, maka penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dapat menyampaikan laporan sehingga ditindaklanjuti untuk tidak dimasukkan sebagai syarat dukungan bakal calon DPD RI. Hal tersebut menjadi penting karena penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan tidak terlibat sebagai anggota parpol maupun mendukung
salah satu bakal calon tertentu. Jajaran pengawas pemilu yang terdaftar namanya sebagai pendukung bakal calon anggota DPD. Maka kita menghimbau kepada teman-teman, ketika namanya terdaftar nanti sebagai pendukung bakal calon anggota DPD, maka untuk itu dapat menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Selatan nanti untuk kita tindak lanjuti. Anggota KPU Pesisir Selatan dan pegawai sekretariat juga telah memeriksa identitas mereka melalui link info pemilu. Dari hasil penelusuran, belum ditemukan terdaftar sebagai syarat dukungan bakal calon DPD RI. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, demikian laporan Bambang Putraniko, TVRI Sumatera Barat. Ya, pemirsa, masih dari Sumatera Barat mengalami inflasi pada bulan Desember tahun 2022 yang disumbangkan oleh inflasi Kota Padang senilai realisasi sebesar 0,98% dan Kota Bukit Tinggi sebesar 0,66%. Namun secara tahunan inflasi Sumbar tercatat sebesar 7,43% dan menjadikan realisasi inflasi tertinggi di kawasan Sumatera maupun secara nasional. Badan Pusat Statistik Sumbar mencatat perkembangan indeks harga konsumen umum di Sumatera Barat pada Desember 2022 sebesar 0,94% atau meningkat dibandingkan realisasi November 2022 yang mengalami deflasi sebesar 0,27%. Inflasi di Sumatera Barat pada Desember 2022 disumbangkan oleh inflasi Kota Padang dengan nilai realisasi sebesar 0,98% dan Kota Bukit Tinggi sebesar 0,66%. Namun secara tahunan inflasi Sumbar tercatat sebesar 7,43% dan menjadikan realisasi inflasi tertinggi di kawasan Sumatera maupun secara nasional. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat mengatakan inflasi disebabkan kenaikan harga BBM, tarif angkutan udara, cabai, telur, dan daging ayam. Sementara inflasi tahunan Sumatera Barat dipengaruhi penyebab utamanya dari kenaikan harga BBM, beras, rokok kretek, dan cabai. November kemarin kita memang mengalami deflasi ya 0,27. Pada bulan Desember ini dengan adanya libur Nataru kita mengalami inflasi yang cukup tinggi juga. Sehingga secara tahunan inflasi untuk Sumatera Barat ini cukup tinggi. Untuk Bukit Tinggi itu pada posisi ke-4 secara nasional. Kemudian kalau Kota Padang itu pada posisi ke-7 secara nasional. Dan kalau digabung ya kira-kira mungkin kita paling tinggi lah untuk provinsi ya Sumatera Barat ini. Berbagai pengendalian inflasi telah dilakukan tim pengendali inflasi daerah agar terkendali di tengah momentum pemulihan ekonomi. Di antaranya penyelenggaraan operasi pasar murah bersubsidi di kabupaten kota, sidak ketersediaan stok beras, percepatan penyaluran BLT BBM dan Bansos, serta menjaga kecukupan pasokan beras. Novika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Ya, pemirsa. Pemirsa, kelapa genjah pandan-wangi memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain cita rasanya yang khas beraroma pandan, kelapa pandan-wangi sangat menguntungkan petani karena harganya yang sangat menjanjikan serta berpeluang ekspor. Kelapa genjah pandan-wangi merupakan nama varietas kelapa unggulan yang berasal dari Thailand. Kelapa pandan-wangi adalah salah satu kelapa yang memiliki karakter spesifik berbeda dengan kelapa pada umumnya. Kelapa pandan-wangi memiliki rasa yang manis serta beraroma pandan pada air dan daging buahnya. Di Provinsi Sumatera Utara, kelapa pandan-wangi pertama kali dikembangkan di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas lahan 25 hektar. Kebun yang dikembangkan sejak tahun 2021 ini telah ditanam sebanyak 5.000 pohon. Bibit kelapa pandan-wangi dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian hingga 700 meter di atas permukaan laut.
Dalam rangka pengembangan kelapa pandan wangi, pihak pengelola juga menyediakan benih kelapa untuk dijual kepada masyarakat. Satu benih pohon kelapa yang sudah bersertifikat dijual dengan harga Rp100.000 hingga Rp150.000. Berbeda dengan tanaman kelapa pada umumnya, tanaman kelapa genjah pandan wangi mulai berbuah selama 3-5 tahun setelah tanam. Kelapa pandan wangi memiliki kadar lemak cukup rendah sehingga tidak cocok dijadikan olahan minyak goreng. Kelapa pandan wangi ini lebih cocok untuk minuman segar dan minuman herbal. Selain itu juga cocok disuguhkan untuk minuman di restoran, hotel, dan di lokasi objek wisata. Menurut pengelola kebun kelapa pandan wangi, Jasman Silitonga, saat ini banyak permintaan dari negara Belanda, Malaysia, Singapura, dan Cina. Namun pihaknya belum bisa melakukan ekspor karena untuk memenuhi pasar dalam negeri saja masih belum terpenuhi. Jika budidaya kelapa pandan wangi terus dikembangkan, maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan. 2014 dimulai dengan observasi ya. Dulunya ini belum kita beri nama baku pandan wangi gitu, nama yang baku. Tapi setelah observasi 2014 dan berjalan sampai 2015 itu barulah kita sepakati namanya itu jadi kelapa genjah pandan wangi Sumatera Utara dan masih satu-satunya di Indonesia. Nah itu prosesnya kita ambil dari benih. Kalau kita dulu impor benih ya dari Malaysia, baru kita tanam di sini, baru 2,5 sampai 3 tahun kemudian itu baru mulai berbuah dan dari situlah kita kembangkan lagi untuk jadi populasi yang lebih banyak lagi di kebun ini gitu. Ya, itu ciri khas genjah, Pak. Jadi itu ciri khas genjah. Tanaman genjah ini dia tanaman yang original, memang sifat tanamannya itu rendah dan cepat berbuah dan produksinya sangat tinggi gitu. Kalau permintaan ke Belanda kemarin 30.000 butir per minggu, kalau Cina itu minta minimal 1 kontainer per hari. Kalau Singapura juga sekitar 30.000 butir per minggu. Sudah terrealisasi, Pak? Sama sekali tidak ada yang kita realisasikan. Kita untuk kebutuhan Kota Medan aja dan Sergei itu masih belum cukup ya. Gitu. Bantuannya kita dibina untuk sebagai pekebun yang mandiri dan dan bisa menangani kebun itu secara baik dan benar gitu. Dan binaan itu kita dapatkan dari Dinas Perkebunan Sumut, baru dari Balai Penelitian Tanaman Palma dan dari Dinas Pertanian Sergai juga dan UMKM utamanya gitu. Kepala Bidang Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.